ayat di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berbicara mengenai keutamaan berzikir kepada Allah, keutamaan bagaimana caranya kita dekat dengan Allah, itu sangat banyak sekali. Akan tetapi ketika kita membahas mengenai hadis-hadis tentang keutamaan berzikir kepada Allah, itu sangat-sangat luar biasa banyaknya. Bahkan saking banyaknya kitab-kitabul hadis, kita ambil salah satu contoh, yaitu dari kitab Sahih Bukhari yang terdiri sampai beberapa juz. Lalu kitab Sunan Abu Daud itu juga terdapat beberapa juz, bahkan mungkin kurang lebih 32 juz. Dan masih banyak kitab-kitab hadis yang tidak bisa kita sebutkan, dan semuanya berbicara mengenai keutamaan untuk berzikir kepada Allah. Dari semisal kitab Sahih Bukhari, insya Allah ada 30 juz, itu mungkin ada beberapa dan ribuan hadis itu berbicara mengenai berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah. Karena semata-mata berzikir adalah mengingat, iling. Ketika kita berzikir la ilaha illallah, kita ingat bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Kita mengingat, oh iya, kita ini siapa? Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini ciptaan Allah, hambanya Allah. Ketika kita berzikir mengucapkan astaghfirullahaladzim, maka kita ingat bahwa dalam satu hari kita tidak pernah luput dari perbuatan dosa yang kita berbuat, sengaja maupun tidak sengaja. Dari ucapan, dari pandangan, dari pendengaran, kita mendengarkan orang-orang ghibah. Ucapan, kita tidak sengaja menggunjing atau ngerasain orang. Perbuatan, mungkin kaki kita tidak sengaja lewat di jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak para anbiya itu yang statusnya adalah nabi Allah, itu masih merasa mereka itu memiliki dosa. Semisal salah satu doa, Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana, ya Allah, saya telah mendolimi diri ini. Doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabiullah Ibrahim yang mana beliau mendapatkan predikat Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, itu pun masih merasa dirinya tidak sempurna, dirinya masih pernah melakukan dosa. Nanti suatu saat akan kita bahas mengenai hadis di mana syafaat Allah Subhanahu wa taala ketika kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam barzah atau di dalam kubur, kita dibangkitkan oleh Allah. Lalu kita berada di padang mahsyar di mana seluruh manusia sejagat dari dulu hingga nanti mungkin cucu-cucu kita itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, mereka akan saling berlarian karena mereka melihat dosa-dosa kita. Kita berlarian mencari syafaat. Kita berlari ke Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW yang insya Allah semoga kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membahas hadis ini. Karena hadis ini luar biasa dan sangat menarik untuk kita bahas. Kembali mengenai zikir kepada Allah. Maka dari itu, ibu bapak yang dirahmati Allah, ketika kita mau mengamalkan satu hari satu ayat, satu hari satu hadis, itu sungguh sangat luar biasa, yang kita tidak pernah mengetahui bahwa dari amalan yang kecil ini adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya kita berzikir? Apa susahnya kita mengucapkan kalimat thayyibah?
setiap hari, setiap waktu, setiap kekosongan waktu kita. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah. Kita hanya butuh kebiasaan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak, insya Allah tidak ada kesulitan dalam mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada 2 detik kita mengucapkan itu. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tidak ada 2 detik kita mengucapkan itu. Dalam langkah kita mengucapkan, sambil berjalan kita berzikir kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Insya Allah langkah kanan membawa keberkahan, langkah kiri menghapus dosa. Tidak ada kesulitan kita mengucapkan zikir. Kalau kita memang sulit untuk mengucapkan zikir yang panjang, cukuplah Allah, 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 Allah. Dari kalimat Allah yang hanya 1 detik kita mengucapkannya, tapi membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Di hadis yang pertama mengenai keutamaan zikir secara umum, yaitu hadis yang sangat luar biasa sebagai hadis pembuka semangat untuk kita senantiasa mau berzikir kepada Allah, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni abdi. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah sangat banyak meriwayatkan hadis. An Abi Hurairah, beliau Masya Allah sangat sikoh hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah berkata, yaqulullah ta'ala, Allah berkata. Loh, kok bisa Allah mengatakan? Ya jelas Allah mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah berbicara kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni abdi. Allah berkata, saya, kata Allah. Ini hadis ya, bukan, ini saya praktekkan dalam diri saya sendiri. Ana inda dhanni abdi. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, aku sebagaimana sangkaan hambaku. Kalau kita bersangka, oh tidak ada yang menolong saya dalam kesulitan, maka tidak ada yang menolong kau. Tapi ketika kita ada kesulitan, kita ada kesukaran yang kita hadapi dalam hati kita, dalam dhon, dalam prasangka, kita harus mengatakan, insya Allah Allah yang akan menolong kita. Ketika kita dalam kegundahan, dalam kegelisahan, dalam suasana yang kacau balau, patutlah kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diriwayatkan dalam hadis ini, ana inda dhanni abdi. Saya sebagaimana prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Makanya ini salah satu hadis yang sangat luar biasa yang bisa kita sandarkan diri kita. Tidak ada yang patut kita sandarkan diri kita selain kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.